Jumpa kembali di channel Paket Cerpen Kisah Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Mencari Dewi. Saking paniknya, Roni tak mempedulikan polisi tidur yang ada di jalan. Dia ingin cepat pergi meninggalkan perumahan Tunas Asri. Seumur hidupnya baru kali ini dia melihat hantu. "Aku harus cepat keluar dari sini," teriak Roni. Motor yang dikendarai dikebut dan motor itu melesat dengan cepat. Namun akibatnya, Roni menjadi kurang waspada. Dia tak melihat ada sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Mobil itu hendak berbelok masuk, sedangkan Roni ingin meluncur ke arah keluar. Akibatnya kedua kendaraan itu saling berhadapan dalam jarak yang dekat. Roni kaget. Dia segera membanting stang motornya untuk menghindari tabrakan. Dia berhasil menghindar, namun motornya menjadi tak terkendali dan terus meluncur ke arah pembatas jalan. Dan akibat suara benturan terdengar. Roni terjatuh. Dia merintih kesakitan sambil memegang dengkulnya yang terasa sakit. Perlahan dia mencoba bangkit dan mengangkat sepeda motornya. Tiba-tiba terdengar, "Astaga, kamu Ron?" Suara seorang wanita. "Kamu kenapa Ron?" Untung aku sempat menghindar. Ternyata pengemudi itu adalah Lisna. Sambil menahan sakit, Roni kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Setelah mendengar cerita itu, Lisna mengajak Roni ke rumahnya. Sebenarnya Roni ragu, tapi akhirnya dia menuruti ajakan Lisna. Di rumah Lisna, Roni pun kembali menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada kedua orang tua Lisna. Mereka mendengarkan cerita Roni dengan wajah tak percaya. Namun mereka percaya Roni tidak berbohong. Mereka terdiam dan tak tahu pertanda apa semua ini. Dewi yang sudah tidak ada kabar tiba-tiba muncul kembali. Sebenarnya, Lisna dan kedua orang tuanya masih berharap Dewi bisa ditemukan. Walau usaha yang pernah mereka tempuh tidak membuahkan hasil, mereka masih ingin mencoba untuk mencari Dewi ke Jakarta. Apapun hasilnya, mereka sudah pasrah dan menerima. Apakah Dewi masih hidup ataukah sudah meninggal? Mereka sudah pasrah. Yang penting bagi Lisna dan kedua orang tuanya adalah kejelasan. Kalau memang Dewi sudah meninggal, di manakah dia dimakamkan? Lisna berharap Roni mau menemannya ke Jakarta untuk mencari Dewi. Roni diam sejenak. Sebenarnya dia ingin menolak, tapi ketika melihat kedua orang tua Lisna, dia menjadi iba. Kedua orang tua Lisna sangat berharap Roni mau menemani Lisna mencari Dewi ke Jakarta. Dan setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Roni mengiyakan permintaan mereka. Singkat cerita, keesokan hari, Lisna dan Roni berangkat ke Jakarta. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan mobil jazz milik Lisna. Tujuan pertama mereka adalah tempat kos, di mana Dewi pernah tinggal. Namun karena peristiwa itu sudah terjadi 2 tahun lalu, penghuni kos yang sekarang ada sudah berbeda dan tidak ada yang bisa memberikan informasi apa-apa. "Kita kemana sekarang, Lis?" tanya Roni. "Kita ke tempat kerjanya Dewi," jawab Lisna. Kemudian mereka pergi ke kawasan industri di daerah Pulau Gadung. Dewi pernah bekerja di salah satu pabrik yang ada di kawasan industri itu. Namun ketika sampai di sana, pabrik itu sudah tidak beroperasi sejak setahun lalu. Akibat krisis COVID-19 membuat pabrik ini tutup. Lisna coba bertanya kepada satpam yang masih berjaga di sana, namun satpam itu pun tidak tahu apa-apa mengenai kejadian 2 tahun lalu.
karena mereka baru bekerja sekitar 6 bulan dan ditugaskan untuk menjaga aset pabrik yang masih ada. Lisna nampak sedih. Dia tak berhasil mendapatkan informasi apa-apa mengenai adiknya. Sore menjelang waktu maghrib, Lisna berkata kepada Roni, sebaiknya mereka mencari tempat penginapan untuk beristirahat. Namun Roni menolak. Dia berkata kepada Lisna bahwa dia akan menginap di rumah temannya di daerah Jatinegara. Rumah temanku, Jijin tak jauh dari sini, aku mau ke sana saja, kata Roni. Lisna sebenarnya tak enak ketika mengajak Roni ke Jakarta. Dia malah menginap di rumah temannya. Namun Roni beralasan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan temannya itu. Akhirnya Lisna mengantarkan Roni ke daerah sekitar stasiun Jatinegara. Jangan lupa kabari aku besok, kita akan ke kampusnya Dewi untuk mencari informasi, kata Lisna kepada Roni. Setelah turun dari mobilnya Lisna, Roni duduk di trotoar jalan sambil menghisap rokoknya. Ia tersenyum memperhatikan lalu lalang kendaraan di depannya. Dia punya kenangan panjang di Jakarta. Dia lahir dan besar di kota metropolitan ini. Namun, semenjak di bangku SMA, dia pindah ke Bandung mengikuti ibunya karena kedua orang tuanya bercerai. Dan setelah sang ibu meninggal karena sakit, Roni tetap tinggal di Bandung. Dia berjuang sendiri, hidup di kota Bandung. Dia merasa enggan tinggal bersama ayah dan seorang adik perempuannya, padahal keduanya tinggal di Jakarta. Setelah beberapa saat duduk menunggu di trotoar jalan, seorang pemuda berbadan gemuk memberhentikan sepeda motornya tepat di depan Roni. "Udah lama bro," kata pemuda itu sambil membuka helmnya. Roni tersenyum sambil berdiri. Keduanya lalu bersalaman sambil tertawa. Itu adalah Jijin, temannya Roni. Jijin kemudian mengajak Roni ke rumahnya. "Kita duduk dan ngopi di sini saja bro," ujar Jijin sambil menggeser bangku panjang. Keduanya duduk sambil menikmati kopi dan gorengan di depan rumah Jijin, sambil bercerita tentang masa-masa sewaktu mereka masih sekolah di SMP dulu. Jijin bertanya kepada Roni, "Jadi bagaimana ceritanya? Lo bisa kesini sama cewek yang namanya Lisna?" tanya Jijin. Roni kemudian menceritakan dari awal dia bertemu dengan Lisna, sampai dia mengantarkan wanita itu untuk mencari adiknya yang bernama Dewi. Roni sebenarnya sadar bahwa mencari orang di Jakarta, apalagi sudah 2 tahun tak ada kabar berita, adalah hal yang sangat sulit. Bekas tempat kerjanya, bekas tempat kosnya sudah tidak bisa memberikan informasi. "Gua cuma nemenin dia mencari adiknya. Gua sendiri gak tahu harus mencari kemana. Lo taulah Jakarta," ucap Roni dengan wajah pesimis. Jijin bertanya kepada Roni, "Apa ada fotonya Dewi?" Kemudian Roni memperlihatkan foto Dewi yang dia dapat dari Lisna. Jijin memperhatikan foto itu, kemudian dia mempunyai ide. "Gimana kalau foto ini gua share ke teman-teman ojol di grup WhatsApp? Siapa tahu ada yang pernah lihat," kata Jijin. Roni mengangguk tanda setuju. "Oke, gak ada salahnya. Siapa tahu ada hasilnya," jawab Roni. Jijin berkata, "Kenapa Lisna mencari adiknya lagi setelah 2 tahun, sedangkan 2 tahun lalu sudah pernah mencari dan tidak ketemu?" "Maksud gua, kenapa dia mencari lagi adiknya setelah 2 tahun? Itu kan waktu yang lama," kata Jijin. Roni sebenarnya sependapat dengan kawannya itu. "Iya, dulu mereka pernah mencari Dewi, tapi tidak ada hasil. Dan setelah 2 tahun mereka mencoba lagi. Adeh, gue juga bingung," ucap Roni. Tiba-tiba Jijin seperti mendapat ide lagi. Sambil menepuk pundak Roni, dia berkata, "Kita tanya Mia saja. Abangnya kan polisi. Kita tanya tentang kasus hilangnya Dewi ini," kata Jijin. Roni menatap teman baiknya itu dengan pandangan curiga. Kenapa Jijin menyebut nama Mia?
Sedangkan Jijin tahu bahwa Roni selalu berusaha menghindari cewek itu. Bahkan Roni tak mengizinkan Jijin memberikan nomor teleponnya. Jijin hanya tersenyum. Dia paham maksud pandangan kawannya itu. Namanya juga usaha bro. Kita pakai berbagai cara. Gua tahu yang lo pikirin, tapi ini kan demi kemanusiaan, kata Jijin. Sambil tertawa kecil, Jijin mengambil handphonenya. Dia terlihat sedang mengirimkan pesan kepada seseorang, dan sesaat kemudian handphone Jijin berbunyi. Gila, langsung telepon doi. Celoteh Jijin sambil tertawa. Roni hanya menggelengkan kepala. Setelah menutup teleponnya, wajah Jijin terlihat senang. Pemuda gemuk itu meledek Roni. Dia mau datang bro, bawa pizza, mantap bro, teriak Jijin kegirangan. Roni meninju lengan kawannya yang masih saja tertawa. Ngopi sama pizza luar biasa, celoteh Jijin. Sementara Roni hanya menggaruk-garuk kepalanya melihat kelakuan temannya itu. Sedikit cerita tentang cewek yang bernama Mia. Mia adalah teman Roni sejak kecil. Sebenarnya Mia seusia dengan adik perempuannya Roni yang bernama Sela. Rumah mereka berdekatan, sejak kecil mereka sering bermain bersama dan pergi ke sekolah bersama. Sampai-sampai mereka seperti kakak adik, karena seringnya menghabiskan waktu bersama. Roni sejak dulu menganggap Mia sama seperti Sela, seorang adik, namun tidak bagi Mia. Bagi Mia, Roni adalah cinta pertamanya dan sampai sekarang, gadis itu masih mencintai Roni. Setelah beberapa saat, dari kejauhan nampak seorang gadis berban ramping berjalan menuju ke arah rumah Jijin. Wanita itu adalah Mia, yang terlihat membawa pizza. Jijin yang sudah melihat Mia tersenyum senang, bukan karena orangnya, tapi tentu karena pizza yang dia bawa. Doi datang bro, beneran bawa pizza, ucap Jijin yang segera menyambut kedatangan Mia. Nih, pesanan lo, ucap Mia dengan suara ketus. Jijin hanya tersenyum, matanya melirik ke arah Roni yang masih duduk di kursi panjang. Thanks ya Mia, gua ambil minum dulu di dalam, silahkan kalian berdua ngobrol, jangan berantem ya, kata Jijin meledek. Mia langsung berdiri di hadapan Roni. Ada rasa kesal terpancar di mata gadis itu. Rasa kesal, marah dan diabaikan seperti menjadi satu. Namun rasa sayang dan kangen kepada Roni juga besar di hati gadis itu. Dengan suara ketus Mia berkata, "Tumben main ke Jakarta, ada apa? Bukannya sudah betah tinggal di Bandung?" sindir Mia kepada Roni. "Ya, lagi kangen aja sama Jijin," jawab Roni. Mendengar jawaban Roni, Mia nampak menjadi kesal. "Oh gitu. Ya sudah kalau gitu, salam buat Jijin, aku pulang dulu," ucap Mia dengan nada kesal. Kemudian gadis itu segera melangkah meninggalkan Roni. Roni menghela nafas panjang, dia hafal betul karakter Mia. Lalu Roni segera menghampiri dan kemudian memegang tangan gadis itu. "Jangan pergi dulu, baru ketemu masa sudah pergi," ucap Roni dengan nada membujuk. "Kita duduk dulu yuk," bujuk Roni dengan suara lembut. Jijin yang mengintip dari dalam rumahnya hanya tersenyum sambil menikmati pizzanya. Singkat cerita, Roni menceritakan tujuannya datang ke Jakarta. Dan Jijin mempunyai ide untuk meminta tolong kepada gadis itu agar bisa mencari informasi tentang kasus hilangnya Dewi 2 tahun lalu. Tapi Mia merasa heran kenapa Roni mau membantu Lisna sampai seperti ini. Padahal Roni baru saja mengenal Lisna dan keluarganya. Roni menjawab dia tidak tega dengan kedua orang tuanya Lisna. Lalu Jijin muncul dari dalam rumah membawa pizza dan segelas air. Jijin kemudian mengirim foto Dewi ke handphone Mia. Dengan muka cemberut, Mia berkata, "Namanya Dewi Pita. Cantik, pantas kamu mau mencari cewek ini sampai ke Jakarta," ketus Mia. "Enggak, aku cuma niat nolong, bukan karena cantik atau apa, cuma rasa kemanusiaan aja," jawab Roni.
Mendengar jawaban Roni, Mia malah semakin emosi. Gadis ini seperti tidak bisa menahan amarahnya lagi. Memang kamu punya perasaan? Menolong orang itu bagus, tapi gak peka sama orang yang sudah lama kamu kenal itu jahat. Sadar gak kamu? Kata Mia dengan suara keras. Roni hanya diam, kata-kata Mia seperti menampar dirinya. Lalu Mia melihat ke arah Jijin dan berkata, "Jin, nanti gue kabarin kalau sudah dapat info dari saudara gue." Ketus Mia sambil pergi meninggalkan Roni dan Jijin. "Waduh, Doi marah besar sama lo bro," kata Jijin. Roni terdiam, dia hanya memperhatikan Mia dengan rasa bersalah. Sesudah itu, Jijin meminta Roni untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan menemui Lisna di hotel tempat dia menginap. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalam.